Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Oke, teman-teman, video kali ini aku pengen bahas tentang waktu kerja di Korea atau jam kerja di Korea ya. Dan di video kali ini berhubungan juga dengan beberapa pertanyaan rekan-rekan kita yang Muslim untuk waktu ibadahnya, teman-teman ya. Oke, jadi untuk teman-teman boleh silakan tonton videonya sampai selesai ya. Nah, untuk di Korea sendiri teman-teman ya, untuk kerja di pabrik Korea gitu ya, itu ada beberapa shift teman-teman ya. Jadi ada yang shift siang dan juga ada yang shift malam. Kalau shift siang itu namanya Chugan. Kalau shift malam itu namanya Yagan teman-teman ya. Dan biasanya gajinya lebih besar di kerja malam atau kerja Yagan teman-teman ya. Nah, untuk normalnya sendiri biasanya kerjanya itu 8 jam, teman-teman. 8 jam sama kalau ada istirahat 1 jam berarti 9 jam totalnya. Nah, biasanya kalau untuk kerja yang cugan itu biasanya paling cepat dari jam 7 dan paling lambat itu dari jam 9 mulai start kerja gitu ya. Sampai biasanya antara jam 4, jam 5 sampai jam 6 gitu ya. Itu untuk yang normal. Biasanya juga ada tambahan lemburan teman-teman, lemburan wajib, biasanya sih 2 jam gitu ya. Nah, kayak di pabrikku ini aku start jam 8, tapi kita harus sudah standby di setengah 8 teman-teman. Jadi setengah 8 itu kita harus sudah standby biasanya di pabrik. Tapi karena pabrik sama asramaku itu deket banget, jadi kita biasanya mepet-mepet teman-teman. Jadi kayak jam 8 kurang 10 menit baru kita ada di pabrik gitu ya. Nah, jam 8 kita start. Jam istirahat di pabrik aku jam 1 teman-teman, jam 1 siang sampai jam 2. Ya nggak nyampe jam 2 sih, paling jam 1:40 menit atau enggak, jam 1:50 menit itu udah ada di pabrik lagi. Lanjut sampai jam 5 normalnya ya teman-teman. Tapi di pabrik aku itu wajib lembur 2 jam. Jadi kita itu pulang jam 7 teman-teman. Jadi jam 7 malam. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam lah gitu ya. Dan itu kerjanya dari hari Senin sampai hari Jumat teman-teman. Jadi kita hari Sabtu sama Minggu itu libur. Nah, kalau hari Sabtu harus masuk, itu hitungannya lembur teman-teman. Nah, kalau untuk jam malamnya itu ya biasanya ada yang dari jam 7, jam 8, jam 9 gitu ya. Itu jam 7 malam maksudnya sampai jam 9 malam. Dan ya seperti yang tadi sama aja perputarannya. Kalau normal 8 jam, kalau ada lemburan ya berarti tinggal tambah lemburannya berapa jam, apakah 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai mungkin berapa jam gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus ada yang bertanya, Mas, terus gimana untuk urusan ibadah? Nah, untuk waktu ibadah teman-teman ya, eh, di Korea itu kan Islam itu minoritas lah istilahnya, dan bahkan mayoritasnya itu ada yang tidak mempunyai agama lah istilahnya. Jadi banyak yang mereka tidak peduli tentang agama gitu ya. Jadi kalau seumpama teman-teman ada yang nanya, gimana kalau kita mau beribadah? Ya, beribadahnya eh, bagaimana cara kita mengatur waktu aja teman-teman. Nah, ada juga yang bertanya, Mas, boleh nggak kita izin sholat? Kalau untuk izin sholat, eh, kayaknya kayaknya nggak akan diperbolehkan. Jadi terus gimana dong untuk sholatnya? Nah, untuk ibadahnya atau untuk sholatnya kita sepintar-pintar kita ngatur waktu aja teman-teman. Biasanya di pabrik orang itu istirahat itu dari jam 11 sampai dari jam 12 sampai jam 1. Nah, di tempat aku lebih parah teman-teman. Jadi dari jam 1 sampai jam 2. Nah, itu udah terlewat banget gitu kan.
jam makan siang pun udah lewat sebenarnya di tempat aku ini. Nah, jadi untuk ibadah sendiri ya sepintar-pintar kita ngatur waktu aja teman-teman. Jadi kalau ada waktu luang yang emang bisa dilakukan ya lakukan. Nah, kalau sumpama masnya sendiri sholatnya gimana? Ya kalau saya pribadi ya itu dia, saya pintar-pintar ngelakuin apa ya, memanfaatkan waktu aja lah istilahnya, intinya. Dan itu adalah salah satu resiko juga kalau kita pergi atau kita kerja di luar negeri yang notabene-nya muslim agama Islam ini sebagai minoritas. Jadi ya kita harus menerima resiko itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk ibadah sendiri ya pintar-pintar kita ngatur waktu aja. Kalau seumpama diperbolehkan nggak kita beribadah? Kalau aku pribadi di sini selagi itu nggak mengganggu pekerjaan atau di luar pekerjaan, itu nggak ada masalah. Bahkan waktu itu saya sempat baru selesai sholat waktu itu malam, dan ya malam mandor aku itu nggak sengaja ke asrama gitu ya. Nah itu ngeliat dan dia bertanya, kamu habis sholat katanya. Terus aku jawab iya. Udah nggak ada masalah, cuma nanya itu aja. Jadi nggak ada larangan atau apa kalau di pabrik aku ya. Cuman aku nggak tahu kalau di luar sana. Tapi kayaknya sih selagi kita nggak menggunakan waktu kerja kita atau di luar jam kerja kita, kayaknya untuk beribadah itu diperbolehkan, disilahkan, dibebaskan, karena mereka juga nggak peduli gitu ya. Yang penting kita kerjanya di pabrik benar gitu, udah selesai gitu teman-teman. Nah kalau seumpama teman-teman yang aku sholatnya harus tepat waktu gitu ya, ya kalau udah sampai sini ya mudah-mudahan sih teman-teman dapat pabriknya yang bisa sesuai apa yang teman-teman mau. Tapi kalau seumpama enggak ya teman-teman harus bisa menerima resiko itu teman-teman, karena kalau sudah sampai sini ya mau nggak mau kita harus mengikuti peraturan yang ada di sini gitu ya, karena kita juga sebagai minoritas gitu ya di sini. Ya, jadi seperti itulah teman-teman kurang lebih jam kerja di Korea dan juga cara mengatur waktu untuk beribadah, terutama bagi kita yang seorang muslim ya, harus sholat, harus beribadah sebanyak 5 kali sehari gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan teman-teman tentang masalah beribadah ketika kita menjadi seorang TKI Korea Selatan. Apakah boleh atau nggak boleh, atau bisa izin atau nggak bisa izin gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.